warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-44 tahun 2025. Nah, di sini saya akan melakukan Zoom untuk memenuhi tugas optimalisasi laboratorium komputer. Pada Zoom ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu cara penggunaan AI, khususnya itu adalah Microsoft Copilot. Nah, di sini saya akan menggunakan Copilot ini untuk beberapa hal. Yang pertama, itu untuk membantu menulis atau mengoreksi. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Yang ketiga, sebagai teman diskusi. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan cara membuat analisis nilai siswa dengan menggunakan statistik online. Selanjutnya juga membaca artikel dengan AI dan membuat podcast dari teks. Nah, yang pertama saya akan memulai menjelaskan cara menggunakan AI, yaitu dengan menggunakan Microsoft Copilot. Yang pertama, saya akan mengajarkan cara mengoreksi dengan Microsoft Copilot. Cara yang pertama yaitu kita akan membuka Microsoft. Di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge. Terus kita bisa ketikkan di sini. Oke, ini ada Copilot. Kita buka. Lalu, nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Bisa kita coba. Nah, jadi dia akan langsung menjawab apapun yang akan kita tanyakan. Nah, di sini saya ingin meminta Copilot ini untuk mengoreksi teks yang sudah saya siapkan. Sebelum teks itu kita copy ke sini, kita akan meminta bantuan. Tolong sempurnakan kalimat pada teks berikut. Tambahkan penjelasan agar makna dapat lebih dipahami. Jadi kita tuliskan perintah yang kita inginkan di sini. Nah, sudah dijawab. Sekarang kita copy teks yang sudah saya siapkan. Di sini saya membuat resep nasi goreng Jawa. Kita copy ke sini, lalu kita pastekan ke sini. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Nah, awalnya seperti ini. Sudah diperbaiki nih sama Copilot-nya. Wah. Awalnya saya hanya menuliskan 2 piring nasi, ternyata diperbaiki oleh Copilot-nya menjadi 2 piring nasi. Sebaiknya nasinya sudah didiamkan semalaman agar teksturnya lebih kering. Kalau yang cabai 3 di sini saya singkat ya. Cabai merah besar potong-potong. Ternyata di sini yang singkatan berubah menjadi tidak disingkat. Ini juga langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara rinci. Nah, itu dia caranya. Nah, kita tes sekali lagi. Lakukan hal yang sama
pada teks berikut. Jadi saya juga sudah menyiapkan teks yang satunya lagi. Larangan di dalam laboratorium kimia. Kita copy lalu kita pastekan ke sini. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar ini. Tadi larangannya singkat-singkat ya. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci. Awalnya yang saya buat itu makan dan minum, tak boleh makan dan minum. Ternyata di sini diperbaiki oleh Copilot, dilarang makan dan minum, jangan membawa atau mengonsumsi makanan dan minuman di dalam laboratorium. Sisa makanan atau minuman dapat mencemari bahan kimia dan membahayakan kesehatan. Lebih jelas dan lebih rinci ya. Sangat bagus. Nah, jadi teman-teman yang perlu yang kehabisan kata-kata untuk menuliskan suatu larangan atau suatu perintah atau suatu tata tertib dan yang lain-lainnya bisa meminta bantuan Copilot untuk membuat kata-kata itu menjadi lebih sempurna. Nah, itu cara menggunakan AI untuk membantu mengoreksi atau menulis. Yang kedua, saya akan menggunakan AI ini sebagai sumber belajar. Kita perintahkan kepada Copilot ini untuk mengganti topik. Lanjut. Di sini saya mau meminta tolong membuat Copilot ini untuk membuat sumber belajar. Kita minta saya merupakan guru kimia di SMA kelas 10. Tolong buatkan materi ajar tentang struktur atom dan sistem periodik secara rinci. Oke, kita enter. Sudah mulai keluar materi ajar tentang struktur atom dan sistem periodik. Nah, di sini dijelaskan yang pertama tentang struktur atom, ada dijelaskan tentang definisi atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Terus ada model-model atom. Nah, model atom di sini juga dijelaskan secara rinci ya. Ada model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Disertai dengan ilmuwan penemunya dan ciri-ciri dari masing-masing model atom. Di sini juga dijelaskan nomor atom dan nomor massa, ada konfigurasi elektron mulai dari prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Ada sistem periodik unsur juga, ada sejarahnya, ada cara pengelompokan unsur dalam sistem periodik, sifat-sifat periodik unsur. Nah, lengkap ya. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan materi ajar, boleh langsung ke Copilot, tuliskan saja perintah apa yang teman-teman mau. Nanti Copilot ini bisa memberikan penjelasan tentang apa yang kita minta. Lanjut, tadi sudah ada materi, sekarang saya mau meminta untuk membuat soal pilihan ganda. Tolong buatkan soal sumatif berupa soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, soal
soal menjodohkan soal benar salah sebanyak 20 soal tentang materi di atas. Nah, jadi di sini saya meminta untuk membuatkan soal AKM yang terdiri dari soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, soal benar salah, terus banyak 20 soal tentang materi yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik. Sekarang kita enter. Kita akan menunggu soal apa yang Copilot buatkan untuk kita. Nah, di sini lagi proses ya. Ya, tadi kita mintanya 20, ternyata Copilot-nya hanya bisa membuatkan 15 soal. Nih, siapa ilmuwan yang pertama kali mengusulkan model atom dengan inti bermuatan positif dipilih elektronik? Soal pilihan gandanya. Lanjut. Coba kita praktek ya. Tunggu. Atau kita ubah menjadi dalam bentuk teks. Kita lihat, nah ini dia. Soal pilihan gandanya itu hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, di sini diminta kita minta beserta kunci jawabannya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah keluar. Siapa ilmuwan yang pertama kali mengusulkan model atom dengan inti bermuatan positif dikelilingi oleh elektron? Nah, di sini sudah kelihatan ya, ternyata jawabannya itu yang C. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu pilihan ganda biasa. Selanjutnya, ini ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks ini, jawaban yang benarnya itu lebih dari satu. Di sini diberikan beberapa option. Unsur yang termasuk dalam golongan 1A memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin dan yang benar itu hanya 2. Lanjut, di sini juga ada soal menjodohkan. Ada soal benar salah. Nah, itu dia. Jadi sudah lengkap. Nah, sudah ada materi ajar, sudah ada soal. Sekarang saya mau minta buatkan, tolong buatkan juga LKPD-nya. Kita tunggu LKPD dari struktur atom dan tabel periodik. Nah, di sini sudah keluar LKPD mata pelajaran kimia, materi struktur atom dan sistem periodik. Sudah ada tujuan pembelajarannya. Di sini sudah ada petunjuk kerja, materi singkatnya, aktivitas dan latihan. Lanjut, ada refleksi dan kesimpulan, dan ada penilaian. Satu lagi, sudah ada LKPD, saya mau minta tolong buatkan media ajarnya. Nah, jadi materi yang tadi sudah kita cari itu, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik, itu bisa dibuatkan dalam berbagai media ajar, bisa PowerPoint, bisa infografis, bisa video animasi, bisa flash kartu belajar atau flashcard, bisa permainan edukasi. Nah, jadi disesuaikan dengan
keperluan teman-teman semuanya. Nah, itulah fungsi AI sebagai sumber belajar. Yang ketiga, saya akan menggunakan AI ini sebagai teman diskusi. Sekarang kita akan mengganti topik. Yang ketiga yaitu sebagai teman diskusi. Nah, saya di sini saya ingin curhat nih sama Copilot-nya. Saya seorang guru kimia, tetapi selain itu saya juga membantu mengajar mata pelajaran matematika di SMA kelas 10. Saat belajar matematika, siswa sering tidak tertarik dan mereka kesulitan karena pengetahuan dasar mereka tentang matematika di SD dan SMP sangat kurang, sehingga mereka kesulitan saat di SMA. Apa solusi yang harus saya lakukan? Kita enter, lalu kita tunggu apa kira-kira solusi yang akan diberikan oleh Copilot ini. Nih, jadi solusi yang bisa saya lakukan menurut Copilot ini adalah yang pertama, saya harus melakukan evaluasi dan remediasi dasar matematika. Selanjutnya, saya bisa menggunakan pendekatan konseptual dan aplikatif. Selanjutnya, juga bisa dengan melakukan pendekatan pembelajaran interaktif. Ada juga pemanfaatan teknologi dan membangun motivasi dan kepercayaan diri siswa. Mungkin saya bisa melakukan 5 langkah ini untuk pembelajaran matematika nantinya. Nah, itu dia cara menggunakan AI sebagai teman diskusi. Selanjutnya, tunggu.
Lanjut, saya akan mengajarkan cara membuat analisis nilai siswa menggunakan aplikasi statistik online. Nah, di sini kita buka tab baru. Nah, di sini kita bisa mengetikkan Stat Kingdom. Atau begini. Kita ulang. Kita ketik di sini Stat Kingdom. Lalu di sini ada statistik online, check assumption interpret result. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali tes statistik yang bisa kita lakukan. Ada one sample z-test, ada one sample z-test, wah banyak sekali. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, uji apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini sebelum melakukan uji, kita harus menyiapkan sampel data nilai siswa. Nah, di sini dari sekian banyak rumus yang bisa digunakan, saya akan mencoba. Tunggu. Oh iya, di sini statistik ini kan berbahasa Inggris. Nah, saya bingung karena saya tidak ahli dalam berbahasa Inggris, jadi saya ingin mengubah tampilan ini menjadi berbahasa Indonesia. Caranya kita bisa klik kanan, lalu di sini ada Translate to Indonesian. Tinggal kita klik, nah ini dia. Sudah berubah menjadi berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang kesulitan berbahasa Inggris bisa menggunakan Microsoft Edge ini untuk kita jadikan sebagai browser. Nah, di sini saya ingin mencoba yaitu menggunakan uji T berpasangan. Kita klik. Tunggu. Kita reload dulu ya. Lalu kita Nah, di sini sudah ada rumus, sudah ada. Nah, di sini kan sudah ada data sebelum dan data sesudah. Jadi saya ingin mengetahui. Nah, kemarin saya sudah pernah melakukan tes sebelum pembelajaran dimulai dan tes yang dilakukan setelah pembelajaran berakhir, atau istilahnya itu pre-test dan post-test. Nah, kita ganti dengan pre-test dan yang sesudahnya kita ganti dengan post-test. Nah, saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji. Nah, di sini ada nilai 20 anak. Kita kopikan dulu nilai post-testnya. Kita copy, lalu kita pastekan ke sini. Lanjut, kita juga akan mengcopy nilai post-testnya. Copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa mulai untuk menghitung. Langsung keluar nih hasil uji. Versi menunjukkan bahwa ada perbedaan besar yang signifikan antara pre-test dan post-test. Tuh bisa dilihat. Uji tes sampel berpasangan menggunakan distribusi 2 bracket. Karena nilai P negatif P kurang dari alfa, H0 ditolak. Rata-rata populasi post-test dianggap tidak sama rata populasi pre-test.
Dengan kata lain, perbedaan sampel di antara proses ini cukup besar untuk signifikan secara statistik jika akan menyebabkan oke. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ya, inilah. Nah, di sini juga ada grafiknya, ada diagram batangnya. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan statistik online. Nanti teman-teman bisa disesuaikan uji apa yang akan teman-teman lakukan. Selanjutnya, saya ingin mencoba lanjut. Ini saya mau mencoba. Nah, kadang nih saya kan suka punya artikel, cuman kadang suka malas membaca, apalagi artikel yang panjang-panjang. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana cara membaca artikel dengan menggunakan AI. Pertama kita harus cari dulu artikel yang harus kita gunakan agar AI ini bisa membaca artikel apa yang kita butuhkan. Cara mencari artikelnya kita bisa mencari di Google Scholar. Kita buka Google Scholar-nya. Lalu di sini saya mau mencari misal jurnal chemistry aja ya. Chemistry. Oke, kita lakukan pencarian. Nah, keluar berbagai macam jurnal chemistry. Nah, di sini saya mau pilih salah satu. Ini aja lah ya, yang pertama. Kita buka. Lalu kita download. Coba kita download dulu. Tunggu. Kita cari yang PDF aja ya.
Nah, kita lanjutkan. Pertama, kita harus mencari artikel yang mau kita gunakan untuk dibaca menggunakan AI. Kita bisa mencarinya di Google Scholar. Lanjut, kita ketikkan di sini. Saya mau minta buatkan jurnal tentang kimia, karena saya dosen kimia ya. Nah, di sini saya mau minta yang ini. Nah, sudah keluar. Lalu kita download. Oke, ada di download. Nah, karena kita sudah punya, sekarang kita kembali lagi ke, nah, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Ke download. Nah, ini dia jurnal yang baru kita download tadi. Kita akan membuka dengan cara kita klik kanan lalu open with menggunakan Microsoft Edge. Nah, sudah terbuka nih jurnal atau artikel yang mau kita baca. Nah, ini kan tulisannya terlalu kecil-kecil dan lumayan banyak. Jadi, untuk memudahkan, saya akan meminta bantuan AI untuk membacakan jurnal yang sudah kita buka. Nah, jurnal yang sudah terbuka, selanjutnya, nah di sini sudah ada logo dari Microsoft Copilot. Kita klik. Nah, setelah muncul, tinggal kita minta tolong jelaskan jurnal di sebelah kiri tentang apa. Nah, tuh keluar, sudah dijelaskan. Jurnal yang sedang Anda baca berjudul Pengembangan Virtual Lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA. Nah, jadi kita bisa membaca nih tentang apa jurnal yang di sebelah sini. Sudah dijelaskan juga hasil pembahasannya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau baca jurnal yang sebanyak ini, bisa kita minta bantuan kepada Copilot untuk menyimpulkan tentang isi jurnal tersebut. Nah, itulah cara menggunakan AI untuk membaca artikel atau jurnal. Dan yang terakhir, saya juga ingin mencoba membuat podcast dari teks. Yang pertama, kita coba buka kita mau buka tunggu, yang ini kita silang dulu. Kita mau buka Google Notebook LM. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan dialog yang akan kita minta agar dibuat podcastnya. Nah, di sini sudah terbuka Google Notebook LM-nya, kita buka. Nah, keluar nih. Kita oke-kan dulu. Selamat datang katanya. Nah, di sini saya coba ingin membuat. Kita buka klik notebook baru, lalu kita upload teks mana yang akan kita jadikan sebagai podcast nantinya. Di filenya saya letakkan di sini.
kita tunggu dulu upload. Oke, sudah masuk. Lalu kita klik buat. Nah, prosesnya membutuhkan beberapa waktu ya. Kita tunggu. Nah, jadi terkadang kita memiliki teks yang berbahasa Inggris. Ini bisa dilakukan untuk mungkin mata pelajaran bahasa Inggris ya, yang membutuhkan pelajaran listening, bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi jika kita memiliki teks tapi tidak ada suaranya, nah kita tidak perlu repot-repot merekam suara kita sedang membacakan teks ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan si notebook Google Notebook LM. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia akan menyiapkan nih suara dari teks. Jadi keren ya. AI ini bisa membantu mengubah dari yang tulisan atau dari teks, bisa berubah menjadi podcast atau audio atau suara. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya teman. Mungkin kalau jaringannya kuat bisa lebih cepat ya. Dan semakin panjang teks yang kita gunakan juga itu membuat waktu pembuatannya itu menjadi lebih lama. Nah, tadi sepertinya saya menggunakan artikel yang lumayan panjang. Masih menunggu. Nah, jadi AI ini sangat membantu ya. Mungkin setelah menonton video ini, teman-teman yang menonton bisa membagikan cara-cara menggunakan AI ini kepada teman-teman yang lainnya, agar semua teman-teman kita yang belum mengetahui canggihnya teknologi AI ini bisa sama-sama memanfaatkan, agar kita semua bisa melakukan apapun menjadi lebih mudah. Tunggu, prosesnya sedang berlangsung. Membuat percakapan berdasarkan satu sumber. Nah, sudah jadi. Sekarang kita coba buka. Halo, hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya soal contoh-contoh dialog bahasa Inggris yang praktis. Ini sumbernya dari situasi sehari-hari pelajar gitu, kayak di sekolah, kampus, lagi di kantin atau di perpus. Nah, ini memang dibikin buat Anda yang lagi belajar bahasa Inggris. Jadi tujuan kita di pembahasan kali ini tuh bukan cuma baca dialognya aja ya, tapi lebih ke mengekstrak ide kuncinya, terus pola percakapannya gimana sih, strategi komunikasinya apa yang bisa Anda lihat atau mungkin Anda pakai nanti.
Kita bakal lihat gimana interaksi yang kelihatannya simple ini ternyata nunjukin cara belajar, kolaborasi sama sosialisasi mereka. Yuk kita bedah bareng deh. Iya, betul banget. Penting nih, jangan lihat ini sebagai hafalan frasa doang ya. Kayaknya emang gitu. Belajar bareng, tapi mulai Kalau nggak dipraktekin langsung, lem sosial ya, perekat hubungan. si tukeran tips belajar, si yang kita bahas tadi mulai dari inisiatif belajar kelompok, terus bagi-bagi info penting lewat ngobrol santai. Nah, jadi itu cara membuat teks itu berubah menjadi podcast. Nah, jadi ini saja informasi yang saya berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk saya sendiri. Terima kasih semuanya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.